Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sutisna, NIM 21142270014. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang perancangan sistem pemantauan dan kontrol untuk submersible pump basement. Dengan gambaran umum di kantor, tepatnya di gedung MPS 3, asalnya sebelum dibangun adalah daerah rawa-rawa yang banyak sekali mengandung air dan mata air. Dan juga pada gedung MPS 3 terdapat banyak sekali basement. Dengan contoh gambar pertama itu basement untuk ruang kabel. Dan gambar kedua adalah basement untuk jalur kabel TM, TR, bahkan kabel optik juga ada di jalur tersebut. Gambar ketiga ini adalah basement untuk pompa-pompa BBM solar untuk genset. Dan yang keempat juga sama, adalah tangki BBM solar untuk genset, di mana banyak sekali panel TR di sekitarnya, panel tegangan rendah. Latar belakang untuk judul tersebut antara lain, apa itu submersible pump basement? Berikut adalah contoh instalasi dari submersible pump basement. Submersible pump basement seperti di gambar kedua ini adalah sebuah pompa untuk menghisap air, di mana pemasangannya ada dicelupkan di dalam air. Ada yang satu fas dan ada yang menggunakan 3 fas. Dan juga jenisnya ada yang besar dan kecil, tergantung dari dayanya masing-masing, di mana pompa submersible tersebut digunakan untuk, pada judul ini, untuk mengalirkan air tanah ke luar dari basement. Latar belakang masalah yang kedua, di mana pada gambar satu ini, jika air tanah tidak disalurkan keluar atau dialiri keluar basement, maka akan berdampak pada banyaknya genangan air seperti gambar satu ini, di mana ruang kabel terdapat genangan air yang sangat berbahaya bagi manusia dan peralatan. Di sini contoh pada ruang kabel TM, tegangan menengah, tegangan rendah, kontrol, optik, dan lainnya. Jika terendam air bisa menyebabkan kabel short circuit atau juga kerusakan isolasi. Nah, ini pada gambar kedua adalah contoh dari gagalnya pompa submersible untuk membuang air dari dalam basement ke luar. Air pada basement ini merupakan air tanah, dan struktur yang real pada gedung MPS ini memang banyak sekali retakan dan bocoran, sehingga
harus dibuatkan sebuah pit atau lubang untuk menaruh submersible pump. Dan ditaruh submersible pump untuk membuang air tanah ke luar. Ini adalah contoh kegagalan pada saat pompa submersible tidak bekerja, yakni pada ruang BBM solar terendam air pompa dan mengalami pompa tersebut untuk BBM mengalami kerusakan dan mengakibatkan terjadinya penggantian pompa. Dan ini adalah gambar ketiga. Ini adalah air dan BBM solar untuk genset tercampur, berakibat harus pembersihan total di pipa BBM. Dan gambar keempat ini adalah panel, di mana panel tersebut hampir saja terkena air dari dalam basement. Dan pernah juga panel tersebut kemasukan air sehingga dilakukan di dalamnya itu penggantian komponen untuk dalam panel tersebut. Nah, maka kerugian finansial tidak dapat dihindari ketika peralatan terendam air, baik dari segi kerusakan peralatan maupun dari rugi-rugi lain yang ditimbulkan. Latar belakang ketiga adalah di mana untuk mengetahui kerja pompa submersible dan adanya genangan air, diperlukan adanya orang atau pekerja yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan langsung ke basement, sehingga cara tersebut kurang efektif saat melakukan pemeriksaan. Maka, solusinya adalah dengan perencanaan sistem pemantauan dan kontrol untuk pompa submersible basement, sehingga sistem yang akan dibuat dapat memberikan gambaran kepada operator terkait kondisi genangan air dan pompa submersible pada basement secara real time. Rumusan masalah ialah bagaimana atau sebab timbulnya genangan air pada basement. Yang kedua adalah kerugian apa saja yang ditimbulkan oleh genangan air pada basement. Dan ketiga adalah bagaimana cara memantau, mengontrol pompa submersible pada basement. Tujuan penelitian adalah untuk mengurangi kerugian baik dari segi peralatan, segi finansial yang ditimbulkan akibat gagalnya pompa submersible pump untuk mengalirkan air keluar dari basement, dan juga karena adanya genangan air pada basement. Kedua, mengetahui kondisi pompa submersible dan genangan air basement secara real time. Yang ketiga, membuat early warning system di mana alat yang dibuat akan mengirimkan notifikasi saat ada keadaan anomali pompa atau genangan pada basement. Metode penelitian yang digunakan untuk perencanaan sistem tersebut adalah pertama, dengan studi literatur, mengumpulkan literatur. Kedua, perencanaan dan penentuan komponen, dan merancang dan menentukan komponen yang banyak di pasaran dan mudah didapatkan dan juga dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, membuat prototipe hardware-nya. Setelah dibuat prototipe hardware-nya, baru kemudian yang keempat, pengujian alat. Setelah alatnya berhasil diuji, yang kelima adalah menganalisa hasil uji. Yang keenam, terakhir adalah kesimpulan dan evaluasi. Lokasi penelitian dan perancangan alat ini akan dilakukan di gedung Main Power Station. Ini adalah flowchart dari sistem pompa submersible tersebut, yaitu dimulai dari kemudian diinisialisasi, kemudian
setting IP I/O pada Arduino, kemudian menghubungkan PC dengan Arduino RTU, kemudian apakah dapat terhubung? Jika ya, lanjut ke proses selanjutnya, jika tidak akan kembali ke proses inisialisasi. Setelah dapat terhubung, maka ada dua proses, yaitu yang pertama, Arduino mengambil data dari sensor. Kemudian, Arduino mengirimkan data ke PC. Lalu, dari PC menerima data dan diolah. Dan yang kedua adalah untuk pengontrolan. Teknisi dapat mengontrol on-off via PC. Setelah itu, PC mengirimkan data ke Arduino, dan Arduino bekerja sesuai dengan data yang diterima. Begitulah flowchart-nya sampai selesai. Dan inilah block diagram sistem tersebut yang dimulai dari pompa submersible yang dikelilingi oleh sensor, di mana pompa submersible itu disuplai dari relay control. Relay control tersebut adalah digerakkan oleh Arduino sesuai dengan sensor yang bekerja. Kemudian dari Arduino dikirimkan melalui kabel FO, di mana di Arduino tersebut harus ditambahkan dengan Ethernet shield jadi bisa digunakan untuk dari Ethernet to FO atau FO to Ethernet melalui kabel optik. Kemudian dikembalikan lagi ke Ethernet. Kemudian diolah datanya melalui PC. Berikut adalah desain sistemnya dari sensor menuju Arduino Ethernet Shield, converter, yaitu dari Ethernet ke FO, dan dikembalikan lagi dari FO ke Ethernet, kemudian ke PC, di mana Arduino menggerakkan mode relay untuk meng-on-off-kan pompa, dan sensor adalah untuk monitoring kerja dari pompa submersible, apakah dari suhu, dari on-off, sehingga dapat diproses melalui Arduino. Metode pengujian sistem. Pengujian dilakukan dengan mengoperasikan rangkaian kontrol, pompa, sensor, Arduino untuk terhubung ke web server lokal atau PC. Pengujian antara lain, pengujian monitoring untuk besaran listrik pompa submersible, level ketinggian genangan air, debit air output yang keluar dari pompa, alarm untuk pompa dan genangan air, suhu pompa, kondisi kerja on-off pompa submersible, kondisi kerja on-off solenoid valve, dan counter kerja pompa submersible. Kemudian yang kedua adalah pengujian kontrol untuk on-off pompa submersible dan on-off solenoid valve. Target hasil yang harus dicapai, yang pertama adalah air tanah yang keluar dari pompa submersible itu debitnya dapat terhitung dan bermanfaat. Air tersebut tidak terbuang sia-sia melalui gambar bagan yang ada di samping, di mana terdiri dari 3 buah pompa basement, pompa submersible yang ada di basement. Kemudian air yang dari pompa submersible itu dikeluarkan dari basement, kemudian menuju ke filter atau pengendapan air. Setelah dari filter pengendapan air, kemudian dialiri ke kolam air bersih karena sudah difilter, sehingga didapatkan untuk backup air bersih atau sirkulasi kolam ikan untuk tanaman konsumsi atau hias, peternakan, dan lain-lainnya. Yang kedua, targetnya adalah peralatan termonitoring sehingga akan memberikan efektivitas, efisiensi, dan baiknya kinerja peralatan, yaitu pompa submersible pada basement.
Yang ketiga adalah kehandalan dan keamanan peralatan juga meningkat. Ini adalah target yang akan dicapai jika proses output dari pompa submersible airnya bisa keluar dan termonitoring, terpantau, terkontrol dengan baik sehingga dapat digunakan untuk proses seperti yang tadi untuk proses backup air bersih, untuk sirkulasi kolam ikan, untuk tanaman hias atau tanaman konsumsi, untuk peternakan, dan lain-lain. Ini adalah semua udah kondisi real yang ada di gedung MPS 3. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih khususnya kepada Bapak Kusmadi yang telah membimbing saya pada kuliah Capstone Design dan juga metodologi penelitian sehingga saya banyak memahami tentang tulisan, jurnal, dan proposal. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kusmadi selaku dosen di USBY TKP.